Assalamualaikum. Halo semuanya. Sedikit saya ingin menyampaikan tips bagi para pencari kerja. Tips pertama adalah kenali diri sendiri dulu. Jadi Anda kenal dengan diri Anda. Saya sempat membaca di salah satu postingan di LinkedIn bahwa ada banyak orang pencari kerja tidak mendapatkan pekerjaan itu karena nggak kenal dengan dirinya. Mereka mengeluh, nggak ada yang kenal sama dia, ya, karena memang dia nggak bisa, ya, misalnya masuk melalui orang dalam. Ya, masuk melalui orang dalam itu punya dampak positif dan negatif yang barangkali akan panjang kalau dibahas di sini, harus satu video lain. Nah, tapi yang penting adalah kenali diri Anda. Orang nggak akan kenal Anda kalau Anda nggak kenal diri Anda. Orang nggak akan menerima Anda kalau Anda bahkan kenal diri sendiri pun tidak. Kedua, selesai dulu dengan masa lalu Anda. Tips yang kedua, selesai. Masa lalu sudah selesai. Masa sekolah, masa kuliah, bahkan hari yang kemarin, ya, atau kejadian top kopi atau teh yang tumpah tadi pagi itu sudah selesai. Kejadian Anda, ya, antrian Anda diserobot orang tadi pagi itu sudah selesai itu. Kejadian, ya, Anda diserempet motor, diserempet mobil di perjalanan ke kantor, perjalanan ke sekolah, ke kampus, sudah selesai. Sudah selesai semua. Kejadian ada, ya, sepatu Anda tertukar atau sepatu Anda terinjak di masjid, itu sudah selesai. Sudah kelar. Tidak bisa lagi dibahas. Itu. Pertama, kenali diri sendiri. Orang yang mengenal dirinya sendiri tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian selesailah dengan masa lalu Anda. Kalau Anda sudah selesai, Anda hidup di masa kini, bukan di masa depan, dengan berhayal, daydreaming, atau hidup di masa lalu dengan, ya, menangisi atau menyesali sesuatu yang sudah lewat. Fokus. Nah, tips yang ketiga adalah fokus. Fokus pada keunggulan dan pencapaian Anda, bukan pada hal lain, bukan pada soal-soal lain. Kalau kita fokus dengan keunggulan orang lain, pencapaian orang lain, itu gak akan selesai, gak akan bisa maju, gak akan dapat. Kita fokus pada diri kita. Kita punya keunggulan, kita punya pencapaian, fokuslah di situ. Apa yang kita tahu tentang diri kita, apa yang sudah selesai dari diri kita, progres kita, itu kita yang tahu. Ya, keunggulan kita, pencapaian kita, kelemahan kita, batasan-batasan diri kita, kita yang tahu, bukan orang lain. Nah, yang keempat terakhir, kita harus ingat, nah, ada siapa-siapa yang harus tahu tentang progres yang pribadi sifatnya. Misalnya Anda dapat promosi jabatan, Anda dapat peringkat, misalnya IP Anda tinggi, ya, misalnya 3,9, atau Anda memperoleh IPK sempurna. Anda lulus dengan IP, ya, di atas 3,75, ya, di atas 3,70, atau di atas 3,80, ya, atau Anda lulus IPK sempurna, S1-nya atau S2-nya atau S3-nya, Anda cum laude. Ketika itu terjadi, yang tahu siapa? Ketika Anda ingin maju, ya, dari asisten ahli menuju lektor, lektor menuju lektor kepala menuju guru besar, dalam konteks ini dosen atau guru, Anda ingin menjadi kepala sekolah, atau Anda ingin menjadi kepala dinas pendidikan, atau Anda ingin menjadi, ya, direktur jenderal, ikut dalam satu, misalnya, ya, lelang jabatan, ikut dalam promosi, atau Anda besok akan promosi doktoral,
mempertahankan disertasi, itu Anda harus tahu siapa saja yang punya hak. Yang pertama jelas orang tua Anda. Pencapaian, progres, keunggulan, ya, sesuatu yang sifatnya berkenaan dengan pekerjaan, dengan pencapaian tertentu, baik itu di tempat kerja, tempat kuliah, sekolah, kampus, atau ya di kantor dan sebagainya, di lapangan. Mungkin Anda punya perusahaan sendiri pun, yang boleh tahu itu ya hanya segelintir orang. Pertama orang tua Anda, kedua saudara-saudara sekandung Anda. Sekandung dulu, siblings. Ya, sibling ya sebetulnya bisa bermakna ya saudara yang dalam satu garis generasi yang sama. Ya. Orang tuanya sama. Kakek neneknya sama. Ya. Atau kakek neneknya adalah kakak beradik. Tapi masih satu generasi yang sama. Dalam keluarga besar itu. Itu batas yang paling luas dari sibling. Sibling lebih pastinya adalah ya brothers, sisters yang dalam lingkup keluarga inti. Atomic family. Bukan yang extended family. Tapi bisa juga sampai extended family. Tapi siblings jelas bukan teman Anda yang tidak punya kaitan hubungan darah, relasi kekerabatan dengan Anda. Bukan teman, bukan tetangga. Bukan tetangga, bukan teman, bukan ya seseorang yang misalnya pacar gitu, enggak. Itu enggak. Belum saatnya. Kecuali pasangan berhak dapat untuk mengetahui. Ya, ketiga guru ya termasuk dosen ya, pembimbing skripsi, tesis, disertasi, atau misalnya ya orang-orang yang Anda tahu, Anda pernah ketemu di sekolah sebagai orang yang lebih tua dari Anda, punya otoritas. Di sekolah dia petugas atau bagian TU-nya. Di sekolah dia kepala sekolahnya. Begitu pula ketika di kampus. Di kampus saya ingat nih dulu dia jaga perpustakaan. Tapi bukan teman kuliah Anda. Di orang jaga perpustakaan siapa? Oke, Anda tahu, Anda kasih tahu boleh. Dekan, wadek, bahkan rektor pun boleh. Selama orang yang tahu Anda dekat sebagai guru Anda. Dan keempat, pimpinan langsung. Kenapa saya menempatkan pasangan itu tidak terlalu penting untuk dikasih tahu? Pasangan kalau dia sudah sah, sudah halal, atau Anda punya keyakinan, ya silakan saja. Ketika Anda yakin dan itu sudah halal, sudah ada kepastian, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi ya akan disayangkan kalau Anda cerita sama pacar di saat Anda masih kuliah S1 misalnya. Nanti deskripsinya ditulis nama pacar, nanti habis itu menikahnya sama orang lain. Apa nggak kasihan itu skripsinya atau pasangannya yang ketika membaca skripsi skripsi Anda, ya, oh ini ya istri saya atau suami ya, my spouse ya. Spouse itu kan pasangan ya, pasangan saya skripsinya ada nama seseorang bukan saya. Gimana perasaannya, kan nggak baik. Nah, itulah kenapa jangan dulu, kecuali kalau memang sudah pasti. Ya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya barangkali sedikit atau ada kekurangan dan kelebihan ya. Hal yang perlu sama-sama saling mengingatkan apabila ada kesalahan.